Good morning. Good morning. Selamat pagi, God bless you. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. I have heard a lot about you when my husband was speaking the other time, and I'm so blessed to be here today and share the word with him. Saya sangat merasa diberkati bahwa di waktu yang lalu suami saya yang membawakan firman di tempat ini, dan saat ini saya bersama suami saya untuk membawakan firman di tempat ini. I told you that my wife will come with me, and this time she's here. Her name is Isabel. Saya sudah pernah mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa istri saya akan bersama dengan saya, dan sekarang dia berada di sini bersama dengan saya, dan namanya adalah Isabel. She has a very gentle spirit and a great heart. Dia memiliki roh yang lembut dan hati yang sangat besar. And I am always blessed to preach the word of God with her. Dan saya merasa sangat diberkati dan selalu merasa diberkati untuk membawakan firman Tuhan bersama dengan istri saya. So, today we are going to speak about men of God, men of faith. Jadi pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai pria yang dekat dengan Tuhan, pria yang memiliki iman. And of course, women of God, women of faith. Dan tentu saja wanita yang dekat dengan Tuhan juga wanita yang penuh dengan iman. Men and women of God have been designed to do different things. Pria dan wanita yang dekat dengan Tuhan itu memiliki didesain dari awal sesuatu yang berbeda. And we have been called to help one another as husband and wife. Dan kita dipanggil untuk membantu satu dengan yang lainnya sebagai suami dan istri. So, let's start with the men. I will speak to the men and Isabel will speak to the woman. Jadi mari kita mulai bicara mengenai pria. Saya akan berbicara mengenai pria dan Isabel akan berbicara mengenai yang wanita. So when I speak, women can sleep, and when Isabel speak, men can sleep. Okay? Jadi saat saya berbicara, yang pria boleh tidur. Nah, kalau istri saya yang berbicara, kebalikan. Kalau saya berbicara, yang wanita boleh tidur. Maksud saya gitu. Jadi kalau istri saya yang berbicara, yang pria yang boleh tidur. But your sleep will be very short. The sleep will be very short time. Tapi tidurnya sangat pendek sekali. Because we're gonna speak like playing table tennis. Karena kita akan berbicara bergantian. Ya. Karena saya akan berbicara bergantian, seperti orang main tenis meja. So listen carefully because it can be fast. Jadi bisa cepat. Biblical man is something very rare today. Jadi pria yang dekat dengan Tuhan itu sesuatu yang sangat langka pada hari ini. Satan is the enemy of humanity and he has fought hard this past decade to make the divine strength in a man of God something to fear. Setan sebagai musuh dari manusia itu sudah berjuang begitu keras untuk selama beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga pada hari ini kekuatan dari seorang pria yang dekat dengan Tuhan itu sesuatu yang tidak perlu ditakuti lagi. But actually God has a purpose for the man of God. Tapi sebetulnya Tuhan itu memiliki tujuan yang suci, tujuan yang ilahi mengenai pria yang dekat dengan Tuhan. In his family and in the world. Di dalam keluarganya dan di dalam dunia. The man of God is to keep his family whole. Seorang pria yang dekat dengan Tuhan itu yang memiliki kemampuan untuk bisa membuat keluarganya tetap utuh. To keep the family united and holy. Untuk membuat keluarganya itu tetap bersatu dan suci. A man of God is to advance in the kingdom by fighting spiritual forces that are trying to destroy humanity.
Pria yang dekat dengan Tuhan itu biasanya itu harus memiliki kemampuan untuk bisa maju untuk kerajaan Tuhan. So we will see how God has equipped man for that. Dan untuk bisa bertarung mengenai kekuatan spiritual yang untuk berusaha menghancurkan manusia. Nah sekarang bagaimana Tuhan memperlengkapi pria yang diberi tugas seperti itu untuk bisa melakukan tugasnya. Biblical woman is not something very popular today. Nah, seorang wanita yang Alkitabiah itu bukan sesuatu yang populer di hari-hari ini. And actually Satan has convinced the world it is very boring to be a biblical woman. Dan setan sudah membuat sedemikian rupa sehingga kita ini melihat kalau menjadi wanita yang Alkitabiah yang selalu merujuk kepada Alkitab itu sesuatu yang wanita ini membosankan. But actually I can already tell you it's something very exciting to live. Tetapi saya bisa mengatakan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini bahwa sebetulnya itu sangat menyenangkan untuk menjadi wanita yang seperti itu. Because God has equipped us exactly for that. Karena Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk tujuan itu. So we are going to see that God has made the woman the best complement for men. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sebetulnya sudah membuat seorang wanita itu sebagai suatu perlengkapan bagi seorang pria. And I don't use the word helper. I use the word complement. Dan saya tidak memilih kata-kata sebagai penolong, tetapi sebagai pelengkap, komplement. I can be. You're my compliment. I'm your complement. And I'm blessed. Oke, Pak Leoner berkata kepada istrinya, berarti kamu bukan penolong saya. Ya bisa jadi, istrinya jawab seperti itu. Oke, tetapi kamu pelengkap saya. Ya, saya juga pelengkap. Itu tadi ceritanya. Oke. Jadi pria. A man of God is a faithful man. Pria yang dekat dengan Tuhan adalah pria yang setia, yang memiliki Faithful iman. man. Pria yang setia dan memiliki iman. Before we get into the Word of God, I can tell you in the church today, around the world, there is many men that are not faithful to their wives. Oke. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya bisa mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada hari ini di setiap gereja di seluruh dunia ada banyak pria yang tidak setia kepada istrinya. There is as much divorce in the church that there is in the world. Bahkan ada lebih banyak perceraian di dalam gereja kalau dibandingkan dengan yang di dunia luar. No difference. Tidak ada perbedaan. If a man is not faithful to his wife, that means he's not faithful to God. Dan jika seorang pria itu tidak setia kepada istrinya, maka dia juga tidak setia kepada Tuhan. The problem doesn't start with his wife, the problem starts with his relationship with God. Jadi masalahnya bukan dimulai dari hubungan dia dengan pria tersebut dengan istrinya, tetapi adalah hubungan antara pria tersebut dengan Tuhan. So we are going to read from Malachi 2:16. You have it. Jadi kita akan membaca dari Maleakhi 2 ayat 16. Malachi 2:16. Okay. Maleakhi 2 ayat 16. Maleakhi 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. A man of God has his life in order. He is the man of one woman. Seorang pria yang dekat dengan Tuhan itu memiliki hidupnya itu teratur. Satu pria memiliki satu wanita. A man of God loves his wife and values her own strengths. Seorang pria yang dekat dengan Tuhan mencintai istrinya dan menghargai kekuatan dari istrinya tersebut. A man of God loves his wife and values her weaknesses.
Seorang pria yang dekat dengan Tuhan mencintai istrinya dan menghargai kelemahan dari istrinya tersebut. Man, do you love your wife when she's not ready to go and you are already late? Apakah seorang pria yang di sini tetap mencintai istrinya saat pria tersebut kita mau pergi, terus kita lihat jam dan istri kita masih belum siap dan kita akan telat ini berangkatnya. Even you are impatient, you still need to love your wife. Bahkan kalau saat kita gopoh nggak sabar, apakah kita tetap mencintai istri kita? I am blessed that God gave me a wife that never ever wear makeup. Saya sangat merasa diberkati bahwa Tuhan itu memberi saya istri yang tidak pernah memakai make up. Never. Tidak pernah. Never lipstick, Tidak pernah pakai lipstick, never anything on the eyes, tidak pernah pakai yang di never mata, anything on the face. tidak pernah pakai bedak yang di So pipi. I don't have to deal with that delay. Dan saya tidak perlu berurusan dengan lambatan tersebut. God knew me very well. Amen. Tuhan mengetahui saya. Amin. A man of God wants to live and grow with this wife at his side. Seorang pria yang dekat dengan Tuhan itu mau untuk hidup dan bertumbuh dengan istrinya di sisinya. As a businessman, I am traveling 65% of the time I'm flying somewhere. Sebagai seorang pebisnis, 65% of Oke, my time. I'm flying. 65% dari waktu saya itu terbang terus. Itu yang saya habiskan untuk waktu saya sebagai seorang pebisnis. And it is hard for me, it has been always hard for me to be away from my wife and my children. Dan sangat sulit bagi saya untuk pergi jauh dari istri saya dan anak-anak saya. Now that our children are big, my wife is traveling very often with me. Sekarang karena Are big now. Yeah. All grown up. Sekarang karena anak-anak saya sudah besar, maka istri saya bisa bepergian dengan saya lebih sering. So even if she's not traveling with me, we will start the day in prayer together. Dan walaupun misalnya istri saya itu tidak pergi bersama-sama dengan saya, We will, kami selalu memulai hari itu dengan berdoa bersama-sama. we will finish the day in prayer together. Dan kami juga akan mengakhiri hari itu dengan berdoa bersama-sama juga. We will share the word of God to one another. Kami akan berbagi firman Tuhan satu dengan yang lainnya. Woman of God knows her position. Seorang wanita yang dekat dengan Tuhan mengetahui posisinya. And we are going to read Genesis 2, verse 18. Dan kita akan membaca Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. So this word I spoke to you earlier, the word helper, at least in the English language, it means more housekeeper, a maid. Saya sudah berkata sebelumnya kepada Bapak Ibu bahwa yang saya maksud itu bukan pembantu. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris itu helper itu maksudnya itu pembantu, asisten rumah tangga, atau seorang pembantu. Or a servant. Atau seorang hamba. And actually God didn't intended us, women, to be the servant in the household or the maid. Dan sebetulnya Tuhan tidak mendesain kita, para wanita, untuk menjadi pembantu hamba di rumah kita. I want you to realize, women, we are the daughters of the Most High King. Dan saya ingin mengatakan kepada para wanita bahwa kita adalah putri dari Tuhan yang Maha Tinggi. His daughters. Putrinya. We are very precious to Him. Kita sangat berharga bagi Tuhan. And He has put many things in us to help
to complement our husband to transform the world. Dan Tuhan sudah mendesain kita, memberikan kita kepada suami kita untuk bisa membantu, untuk bisa melengkapi dia untuk menghadapi tantangan dunia. And actually it starts with our own family. Dan sebetulnya itu dimulai dari keluarga kita sendiri. So if you can remember one thing today, I would like you to remember you are a daughter and you are the complement of your husband. Jadi kalau ada sesuatu yang harus saudara ingat pada hari ini, saya ingin agar ibu-ibu ini mengingat para wanita. Yang pertama adalah putri Tuhan, yang kedua adalah pelengkap. And when we understand this position in the couple, in the marriage, suddenly there is freedom. Dan saat kita mengerti posisi kita di dalam keluarga, di dalam pernikahan, maka kita akan merasa ada kebebasan. A marriage has been made for harmony in the couple and victory. Suatu pernikahan itu didesain untuk suatu keharmonisan dan suatu yang penuh dengan kemenangan. Not for struggles and competition between husband and wife. Bukan untuk saling bertarung, berkompetisi, juga bukan untuk saling berjuang sendiri-sendiri maksudnya ya, untuk pria dan wanita, suami istri. I'm sure all of you knows Proverbs 31, the worthy woman in the Old Testament. Kita yakin Bapak Ibu sudah membaca Amsal Proverbs 31. Amsal 31. And this woman described there actually has a lot of character, a lot of courage. She's very humble. Dan wanita yang disebutkan di dalam Amsal tersebut adalah wanita yang memiliki banyak karakteristik. Dia wanita yang memiliki keberanian tetapi juga rendah hati. She's a woman of decision Dia adalah wanita yang bisa mengambil keputusan and of faith. dan tentunya setia. She's not only the housekeeper of the house. Dia bukanlah pembantu atau penjaga rumah dari rumah tersebut. So daughters of the Most High King, rise up. Jadi putri-putrinya Tuhan, mari bangkit. You know, to experience the complementarity between husband and wife, Jadi bisa dikatakan bahwa saling melengkapi antara suami dan istri. it is so powerful and so important to God that we are complementing one another. Itu sesuatu yang sangat penting dan sesuatu yang sangat berkuasa yang ditetapkan oleh Tuhan bahwa kita suami dan istri itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Even in the most difficult moments, Bahkan di masa-masa yang paling sulit, we are doing ministry together kami melakukan pelayanan bersama-sama in many countries, many places in the world. di banyak negara, di banyak tempat di dunia ini. Not in the big churches, rich churches, Tidak di gereja yang besar-besar, gereja yang kaya. we enjoy going to the forest, Kami juga menikmati kalau kita jalan pergi lewat hutan, to the mountains, lewati gunung. visit the people that lives in the forest and in the mountain. Pergi mengunjungi orang-orang yang tinggal di hutan dan tinggal di gunung. Love them and pray for them. Mengasihi mereka dan juga berdoa bagi mereka. And it is amazing how God works. Dan suatu hal yang sangat menakjubkan bagaimana Tuhan bekerja. Very often, Isabel will be praying for one lady, Dan seringkali bahwa istri saya Isabel ini berdoa untuk satu wanita and the Holy Spirit dan Roh Kudus will also speak to me juga akan berbicara kepada saya something about that lady. sesuatu yang mengenai kejadian hari itu. I don't speak to the lady,
I just give the word from the Holy Spirit to Isabel. Quietly, silently, I just say the word the Holy Spirit say. Dan kadang-kadang juga ada bahwa Tuhan tuh ngomong kepada saya Roh Kudus tentang wanita itu, enggak ngomong ke istri saya, tetapi saya memberitahukan kepada istri saya apa yang Roh Kudus sampaikan kepada saya And tentang Isabel, wanita yang dia doakan tadi secara pelan, secara saya BCI, intinya itu seperti itu. Tuhan ngomong seperti ini loh. the people will not hear. I just speak like this. Orang enggak akan mendengar karena saya cuma bisik-bisik seperti itu tadi. And she will continue to minister knowing what the Holy Spirit say. Dan istri saya akan terus melakukan pelayanan tersebut mengikuti apa yang Roh Kudus sampaikan kepada saya. Now, the other way also happen very often. Dan sebaliknya juga, sesuatu yang sebaliknya ini juga sering terjadi. I minister to a man Saya melayani seorang pria, and the Holy Spirit will release a word of knowledge about this man to Isabel. dan Roh Kudus memberikan pengetahuan tentang pria tersebut itu kepada istri saya. And she will speak it in my ear. Dan dia akan berbisik-bisik juga kepada saya. And then I can clearly, accurately minister to that man's needs. Dan saya bisa dengan tepat, bisa dengan paham mengenai apa sih yang dibutuhkan oleh pria yang saya layani tersebut. This is how God see the unity and the complementarity. Dan disinilah maka Tuhan itu bisa melihat bahwa kesatuan dan cara melengkapi itu seperti ini. When we minister together, Saat kita melayani bersama-sama, we know there is much more power. kita tahu bahwa ada lebih banyak kuasa. A man of God is a man of great faith. Seorang pria yang dekat dengan Tuhan adalah seseorang yang memiliki iman yang besar. And we read from the book of Timothy, chapter 6, verse 12. Oke, kita baca 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. A man of God knows faith is a weapon to be used. Seorang pria yang dekat dengan Tuhan tahu bahwa iman itu adalah senjata yang untuk digunakan. Faith is not only for us, it is to be used. Iman tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk dipakai, digunakan. A man of God engages in the fight of faith. Seorang pria yang dekat dengan Tuhan itu bertanding di dalam suatu pertandingan iman. We are not fighting other faith, other religion, Kita tidak berjuang, tidak bertarung mengenai iman yang lain, mengenai agama yang lain, but with the faith in us, we can love them, berdasar dengan iman, sesuai dengan iman yang ada di dalam kita, maka kita harus mengasihi mereka, and we can draw them to Jesus Christ. dan mungkin dengan cara itu kita bisa menarik mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Because of the love Karena kasih and the faith. dan karena iman. God so loved the world that he gave his son. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. So that whoever believe in him will have life and life abundantly. Dan barang siapa percaya kepada anak yang tunggal Tuhan tersebut akan memperoleh hidup yang kekal. A little bit before it says, though we were still sinners, God sent his son. Dan bahkan ada yang firman untuk bisa menyelamatkan pendosa, maka Tuhan mengirim putranya sendiri. God did not require us to be clean. He sent his son because we were sinners. Jadi Tuhan tidak mengharuskan kita untuk supaya bersih, And tapi, because tapi Tuhan mengutus putranya karena tahu kita ini pendosa.
And because He loved us so much. Dan karena Tuhan mengasihi kita, So this is the same we have to do to others. itu juga hal yang sama yang harus kita lakukan kepada yang lain. This is the fight of faith. Ini adalah perjuangan, pertarungan iman. A man of God has a great faith. Seorang pria yang dekat dengan Tuhan harus memiliki iman yang besar. He makes public confessions that establish victories and extend the kingdom. Dan dia mengatakan, mengaku secara kepada publik, kepada umum, bahwa dia memiliki kemenangan dan untuk mendirikan, membangun kerajaan Allah. If you do nothing with your faith, man, brothers, if you do nothing with your faith, Jika kita tidak mengucapkan iman kita, if you do nothing with your faith in your workplace, jika kita tidak mencerminkan iman kita di dalam tempat kerja kita, in the street, di jalan, everywhere you go, di mana kita pergi, you will not have testimonies in your life of what God has done through you because of your faith. maka kita tidak akan memiliki kesaksian di dalam hidup kita mengenai apa yang Tuhan lakukan di dalam melalui hidup kita. We need to have testimonies in our life of what God is doing through us. Kita perlu memiliki kesaksian di dalam hidup kita mengenai apa yang sudah Tuhan lakukan melalui kita. And not the testimony of a man of God is not before I was like this and before I was like that and then I met Jesus and I repented and I was baptized and now I am Christian. It's not the only testimony of your life. Kesaksian hidup dari seorang pria yang dekat dengan Tuhan itu bukan dulu saya itu begini, dulu saya begini, dulu saya melakukan ini itu. Tapi sekarang saya sudah bertobat, saya sudah dibaptis, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Bukan hanya itu saja kesaksian yang kita punya sebagai pria yang dekat dengan Tuhan. Your faith is for God to work through you. Imanmu adalah bahwa melalui dirimu Tuhan itu bekerja So dalam hidupmu. when you go to the workplace, when you go to the market, when you go out, you can speak your testimonies. Jadi saat kita pergi untuk bekerja, saat kita pergi di dunia luar sana, saat kita pergi di jalan dimanapun kita berada, maka iman kita akan berbicara mengenai kita sebagai kesaksian di hidup kita. Man of God, build up your testimonies through your life. Seorang pria yang dekat dengan Tuhan, pria milik Tuhan, bangunlah kesaksian hidup tersebut di dalam hidupmu. A woman of God is also a woman of great faith. Seorang wanita kepunyaan Tuhan itu juga wanita yang harusnya memiliki iman yang sangat besar. Women are usually much more imaginative than a man and emotional. Oke. Wanita itu biasanya memiliki imajinasi yang lebih daripada pria dan juga lebih emosional. This is our strength Ini adalah kekuatan kita sebagai wanita that God put in us, yang Tuhan letakkan di dalam kita, but it can also be our downfall. tapi itu juga bisa menjadi titik kelemahan dan kejatuhan kita sebagai wanita. So we are going to see that. Let us read first Hebrew 11 verse 1. Oke, mari kita akan baca di dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. So the woman is very gifted to see things that are not seen. Jadi seorang wanita itu diberi anugerah untuk bisa melihat sesuatu yang sebetulnya itu belum kelihatan. It's why usually women have faith, usually, before men, and we see in all countries we have visited, much more women than men, usually. Dan Here it's quite equal, huh? oke.
Dan That's quite amazing. biasanya itu wanita itu lebih memiliki iman terlebih dulu dibanding seorang pria. Dan itu sudah kita amati di dalam setiap negara, setiap tempat, setiap gereja yang kita kunjungi. Kalau biasanya itu ada banyak wanitanya daripada prianya. So a woman of God has a crazy faith because she can see things that are not seen, but she can imagine them and she's very good at it. Dan makanya seorang wanita itu biasanya memiliki suatu yang sepertinya iman yang agak gila gitu ya. Karena dia itu bisa melihat seolah-olah, bisa membayangkan. Bisa seolah-olah kayak, oh aku ngerti imannya itu seperti ini. Padahal itu belum ada sebetulnya. Karena tadi memiliki anugerah untuk bisa memiliki imajinasi yang lebih daripada pria. She can see the promises of God in the Word and she can picture them. Dan seorang wanita itu bisa waktu membaca firman, dia itu bisa melihat apa yang firman tersebut katakan dan bisa membayangkannya di dalam pikirannya. A woman is a dreamer and she can dream the impossible. Seorang wanita itu seorang yang memiliki mimpi dan biasanya dia bisa memimpikan sesuatu yang mustahil. She can believe the unbelievable. Dia bisa mempercayai apa yang tidak bisa dipercaya ini, tidak masuk akal. And then she can receive the impossible. Nah, karena itu biasanya setelah itu seorang wanita itu bisa menerima yang tidak masuk akal tadi, yang mustahil tadi di dalam hidupnya. She can link a hammer, a stone, and a dog in a love story. Ya, seorang wanita itu bisa menggabung-gabungkan ya. Kalau suatu kata ini ya, ada palu, ada batu, ada anjing. Nah, kalau kita dengar tiga kata itu wanita, itu biasanya bisa digabung-gabungkan kata-kata ini menjadi suatu cerita cinta. And for a man it makes no sense, right? Dan bagi seorang pria ini apa hubungannya ya antara palu, batu, sama anjing tadi? Ya kan, biasanya gitu ya. This is a gift that God has given to the woman. Itu adalah suatu anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada wanita. And it has a divine purpose. Dan Tuhan memiliki tujuan yang ilahi. When we use it rightfully. Saat kita menggunakannya, wanita maksudnya, menggunakannya dengan benar. That now my wife is present here, I can testify that a woman can believe and accept the impossible to become possible. Nah, karena istri saya ada di sini, maka saya itu sebenarnya bisa bersaksi bahwa benar, seorang wanita itu bagaimana kok bisa menerima, mengimani sesuatu yang mustahil, dan tiba-tiba yang mustahil tadi bisa menjadi benar-benar kejadian di dalam hidupnya. With God, everything is possible. Amen. Amen. Di dalam Tuhan segala sesuatu adalah mungkin, ya. There was a time in our marriage Ada sewaktu-waktu di dalam pernikahan kami that I was not a good husband bahwa saya bukan suami yang baik and I was not a good father. dan saya juga bukan ayah yang baik. It's not that I was cheating on my wife, Bukan berarti saya itu selingkuh ya. but I was not a good husband. Tapi cuman saya bukan suami yang baik. And it came to the point where we decided to separate. Dan bahkan sampai pada suatu titik bahwa kita berdua ini memutuskan untuk berpisah. And Isabel refused it for a long time. Dan Isabel, istri saya, menolak perpisahan tersebut sampai lama gitu. But finally she said there is no hope. Tetapi tiba-tiba istri saya itu berkata, ya kayaknya sudah nggak ada harapan ini. And then she spoke to God. Dan dia berbicara kepada Tuhan. And she told God, Dan dia berkata, Tuhan, this is how Lionel is doing. That is what he is. That is how much I suffer. dia berkata kepada Tuhan, Tuhan ini yang suami saya Lionel ini lakukan, ada daftarnya ternyata. Yang membuat istri saya itu menderita. So God, I want to divorce him.
Jadi Tuhan, ya sudah nggak apa-apa, saya tak bercerai saja terhadap suami saya, tak ceraikan ini suami. She presented all the good reason to the Father in heaven to divorce me. Dia mengatakan kepada Tuhan alasan-alasan yang baik. Kenapa kok ya lebih baik tak ceraikan aja suami saya ini. And God spoke. Dan Tuhan berkata, And he said, my daughter. dia berkata, putriku. Just here, you know. Di dalam hati saya, My daughter. I am his daughter. putriku, berarti saya adalah putrinya Tuhan. If you divorce, Jika kamu cerai, I won't love you less. aku tidak akan mengasihimu kurang. Freedom. That was my choice. Freedom. I felt free. Maka ada bebas. Saya merasa bebas. Walaupun milih cerai, kasih Tuhan itu tidak akan berkurang di dalam hidup saya. And loved. Free and loved. I felt Jadi loved. saya merasakan bahwa ada kebebasan, tapi juga ada kasih Tuhan. Because God told you that if you divorce me, He will still love you. Ya, karena Tuhan mengatakan bahwa walaupun Isabel ini menceraikan suaminya, Tuhan akan tetap sayang pada istrinya, pada Isabel. Then he said, but Nah, Tuhan berkata lagi, tapi this is not the best plan I have for you. ini bukan rencana yang paling baik yang saya punya, yang Tuhan punya untuk kamu, untuk Isabel. And then I told him, Father, I don't know how you're going to make it, Dan kemudian saya berkata, Bapak, saya tidak tahu bagaimana Tuhan akan melakukannya. because today I hate my husband, Karena hari ini, ya jujur ya, aku tuh benci suamiku. but I trust you. Tetapi saya memilih engkau. And I'm going to hang on there. Dan saya akan tetap berpegang teguh pada itu. And I was right to do it. Dan saya benar melakukannya. So God Glory, all glory to God. is good. Amen. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Allah adalah baik. And I'm so blessed that my wife trusted God. Dan saya sangat bersyukur bahwa istri saya itu percaya Tuhan. When it was very dark. When it was very dark. Dark times. Dan saat itu keadaan itu sangat gelap sekali. And she could not see the light at the end of the tunnel. Dan bahkan pada saat istri saya berdoa itu, karena saking gelapnya, istri saya itu tidak bisa melihat ada terang di dalam ujung sana. Itu tidak kelihatan pada waktu itu. But she trusted God. Tapi dia memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. So, a man of God is holy. Jadi pria yang dekat dengan Tuhan itu juga kudus. So we are going to read from 1 Peter 1, verse 14 and 16. Oke, mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. A man of God is obedient to the word and he does what the word says. Seorang pria yang dekat dengan Tuhan, pria kepunyaan Tuhan, itu patuh terhadap firman Tuhan. Dan pria tersebut melakukan apa yang firman Tuhan katakan. What the God says, we do, brothers. Jadi saudara-saudara, apa yang Tuhan katakan, maka harus kita lakukan. And I don't like to hear my brothers when they say, but. Dan saya kok tidak suka kalau biasanya mendengar ada jemaat, ada saudara-saudara kita yang berkata, loh tapi. It is not what the word says, but I do different, a little different.
bahwa saya juga sering kali mendengar ada saudara kita yang berkata, ya saya tahu yang firman Tuhan sampaikan itu seperti ini, tapi saya melakukannya ya sedikit berbeda lah, dikit loh nggak banyak. Brothers, no but. Saudara-saudara, tidak ada tapi. A man of God is not ignorant of the plans of the devil. Jadi seorang pria yang dekat dengan Tuhan, kepunyaan Tuhan, itu bukan orang yang acuh atau tidak peduli terhadap rencana iblis itu apa ya, tidak peduli wes. Nah, bukan seperti itu. A man of God recognizes the plans of the devil and he acts against it. Dan seorang pria yang dekat dengan Tuhan, itu mengetahui apa aja rancangan-rancangan iblis, dan berjuang untuk tidak jatuh ke dalam jebakan tersebut. A man of God check himself and check his own behaviors. Seorang pria kepunyaan Tuhan yang dekat dengan Tuhan selalu memeriksa dirinya sendiri dan selalu memeriksa, menelaah, mengingat kembali apa sih yang saya lakukan, kelakuannya itu bagaimana. Dia selalu mereview lagi, melihat kembali itu di dalam We do hidupnya. not check our behaviors when we are in public only, even when we are alone. Kita tidak hanya memperhatikan dan mengecek kepribadian kita saat di tempat umum ya, kita hanya menjaga kepribadian kita, tetapi juga saat kita sendiri. The world around you will say, you cannot be holy, only God can be holy. Dunia seringkali berkata, kamu harusnya tidak mungkinlah bisa kudus, karena hanya Tuhan saja yang kudus. But in His word, God is asking me to be holy because He is holy. Tetapi di dalam firman tadi, firman Tuhan itu berkata bahwa saya harus menjadi kudus, sebab Dia, Tuhan adalah kudus. If God asks me that, if my Father asks me that, He knows I can be. Jika Tuhan meminta saya untuk melakukan itu, jika Bapa yang di surga meminta saya untuk melakukan itu, maka sebetulnya Bapa itu tahu bahwa saya itu bisa untuk menjadi yang dimaui oleh Tuhan. A woman of faith knows she's not from this world. Seorang wanita iman, wanita yang memiliki iman itu tahu bahwa dia tidak berasal dari dunia ini. So let us read Philippians 3, verse 20. Filipi 3 ayat 20. Mari kita baca Filipi 3 ayat 20. Oke, Filipi 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. So a woman of faith walks in the opposite direction of the culture of her nation and of the practices of her time. Jadi seorang wanita yang memiliki iman, itu biasanya berjalannya, itu selalu berlawanan arahnya dari budaya setempat di mana tempat dia berada dan di dalam negaranya tersebut, dan bahkan praktek-praktek yang umum dilakukan di lingkungan masyarakat di mana dia berada, itu berlawanan biasanya. You know, there are many nations in the world, Ada banyak suatu hal yang di dunia ini, and each nation has a culture which is different. dan setiap negara di dunia ini yang banyak tadi, itu memiliki budaya itu biasanya berbeda-beda. And Satan is a master as finding what is he can twist in every culture to take women of God out of their faith. Dan iblis itu sangat pinter untuk bisa memutarbalikkan apa yang ada di budaya negara tersebut untuk bisa merebut wanita iman tadi supaya jauh dari Tuhan, tapi dekat kepada iblis. But what is extraordinary is that this book is relevant for every culture. Tetapi hal yang sangat menakjubkan itu adalah bahwa firman Tuhan ini di setiap negara, di setiap budaya manapun selalu bisa relevan, selalu bisa dipakai, dan selalu tepat.
And when you think about it, it's amazing. Dan saat kita berpikir tentang itu, wah ini luar biasa. It's a miracle by itself. Itu adalah suatu mukjizat. So a woman of God does not receive the pressures of this world to be fashionable and trendy. Jadi seorang wanita yang memiliki iman kepada Tuhan itu tidak menerima tekanan dari dunia ini untuk bisa menjadi lebih keren, untuk bisa menjadi lebih trendy, mengikuti tren-tren dunia ini. She accepts not the dictatorship of the culture. Dia menerima, tetapi dia tidak tunduk kepada tekanan dari budaya tersebut. She loves the Lord, her Savior, and she focuses on what God wants her to do. Dia mengasihi Tuhan, juru selamatnya, dan dia fokus kepada apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Amen. Amin. So, my wife said, the woman of God focus on the kingdom. Jadi istri saya ini berkata bahwa wanita yang dekat dengan Tuhan, wanita kepunyaan Tuhan itu fokus kepada kerajaan Allah. She does not look necessary how well dressed she is or how fashion she is. Dia tidak fokus, tidak mementingkan kepada apa yang dia pakai, mengenai enaknya supaya biar lebih bagus ini pakai baju gimana ya, tidak seperti itu. So I say my wife never wear makeup, Jadi saya berkata bahwa istri saya tidak pernah memakai make up, never do fingers, nails. tidak pernah ngecat kuku. But now I'm going to tell you something else. I'm going to tell you something even more important, more amazing. Dan saya akan mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian sesuatu yang lebih penting, yang lebih menakjubkan lagi. She maybe have in a cabinet 10 pants, the same design, the same color, white. Nah, dia biasanya memiliki di dalam lemarinya itu baju, celana yang biasanya cuma satu warna, putih. When she comes down for breakfast, I don't have to worry what pants she will be wearing. It will be the white one. Jadi saat makan pagi, saya tuh biasanya enggak perlu khawatir, juga enggak perlu mikir. Saya langsung tahu celana apa, baju apa yang dia pakai itu pasti putih. We get up in the morning early to go and do somewhere for God. Saat kita bangun pagi hari untuk kita siap-siap pergi ke suatu tempat untuk melayani Tuhan, She can be ready as fast as I am. dia bisa siap secepat saya juga. So I am so blessed. Jadi saya merasa sangat diberkati. I am not telling you not to dress well, not to like fashion or whatever. Saya enggak mengatakan loh ya, kalau Bapak Ibu mesti niru ya, mesti pakai baju putih lah, harus niru gayanya istri saya. But I am so blessed to be able to get into action in the morning very fast. Saya cuma mengatakan bahwa saya ini sangat merasa diberkati, kalau pagi hari kita tuh bisa bergerak dengan sangat cepat siap-siapnya. Because I don't like to waste time. Karena saya tidak suka untuk buang-buang waktu, Not for the kingdom, tidak untuk kerajaan Allah, not for the business. bahkan juga untuk bisnis juga tidak. I believe in doing everything that has to be done today. Saya percaya bahwa apa yang harus dilakukan hari ini, ya harus dilakukan hari ini. And not let anything for tomorrow. Dan tidak nyimpen apa kerjaan hari ini buat besok. Mostly when it comes to pray for people. Dan seringkali terutama saat saya harus berdoa untuk orang-orang, untuk jemaat. If there is prayer need Kalau ada doa yang mereka butuh untuk minta didoakan, at midnight, di tengah malam misalnya, then I will pray. maka saya akan berdoa. Because if I go to sleep without praying, Karena kalau saya tidur sebelum berdoa, tanpa berdoa, it can happen that the next morning when I wake up, bisa kejadian loh, saat misal mungkin besok pagi saya bangun, that person is dead. orang itu mungkin sudah meninggal. Never delay. Jangan pernah untuk menunda-nunda. You never know. Kita nggak pernah tahu. We are dealing with people that want to kill themselves.
kita menunda orang yang untuk mau bunuh diri. that want to commit suicide Yang mau bunuh diri, anywhere in the world. dimanapun di seluruh dunia itu kita sering terima minta didoakan. It can be midnight where we are. Bisa jadi tengah malam di waktu tempat kita berada ya. You cannot say, hey, don't jump now, I go to sleep, we talk tomorrow. Kita tidak bisa ngomong ya sama orang yang minta bantuan doa tadi, besok aja, aku sekarang tengah malam, tak tidur dulu ya. You pray now Maka kita berdoa sekarang. and you talk. And you reach out to that person, wherever she is. Oke. Dan kita juga menjangkau orang tersebut, dimanapun dan kapanpun dia berada. In the spirit and by prayers, you can reach out to people that are 10,000 kilometers away from you. Di dalam roh spiritual, di dalam doa, kita bisa menjangkau orang jauh sekali letaknya. And they will not kill themselves. Supaya mereka juga tidak bunuh Amen. diri. In the spirit, Di dalam roh, never too far. tidak pernah terlalu jauh. When Isabel was willing to divorce me, Saat Isabel tadi mau menceraikan saya I tried to kill myself. berusaha bunuh diri. And a Christian sister that I didn't know, Oke. Dan ada suatu saudari-saudari Kristen yang saya bahkan nggak kenal. I did not know her. Saya tidak kenal pada saudari orang Kristen tadi. We never spoke. Kita tidak pernah bicara. She was in USA. Dia di Amerika, I was in China. saya di Cina. We never talk. Kita tidak pernah bicara, tidak pernah telepon, We never message. tidak pernah kirim SMS, WA, We never email. tidak pernah ngimbel juga. But in the spirit, Tapi di dalam roh, she knew dia tahu I'm going to kill myself. bahwa saya akan bunuh diri. And she stopped me in the spirit. Dan dia menghentikan saya di dalam roh. She was 15,000 kilometers away from me. Dia ada 15.000 kilometer jauh dari saya jaraknya. When I got to know that, Saat saya tahu itu, and that's why I'm here today, dan itulah kenapa saya ada di tempat ini hari ini. that I will never delay. Bahwa saya tidak pernah menunda. And nobody will kill himself under my watch. Saya tidak akan membiarkan bahwa ada orang di pengawasan saya mau bunuh diri. Nobody will kill himself under our watch. Dan tidak ada orang yang akan bunuh diri di dalam pengawasan kami. We will not let the devil have this victory. Kami tidak akan pernah membiarkan iblis memiliki kemenangan tersebut. This is the choice we made. Ini adalah pilihan yang kami buat. And here I am the complement of Isabel. Dan di sini juga saya adalah pelengkap dari istri saya. I can tell you 10 o'clock in the evening, Isabel want to sleep. Dan saya berkata bahwa tidak ada jam di malam-malam hari kalau istri saya itu mau tidur. So if at 10:30 there is an urgent need of prayer somewhere, Jadi misal setengah 11 malam, terus ada doa yang sangat darurat yang butuhkan untuk kita berdoa dari tempat manapun, she will tell me, dia akan mengatakan kepada saya, I trust you. saya percaya loh sama kamu, You can do it. bahwa kamu bisa melakukannya. Ya doa maksudnya. And then she sleeps, Dan kemudian istri saya tidur, and I take care of business. dan saya yang doa. But other time, I don't have time to take care of the kingdom business because I'm flying, and she takes care. Oh, tapi ada juga suatu waktu di mana saya itu tidak sempat untuk berdoa karena saya mungkin lagi terbang. Maka istri saya yang berdoa. So husband and wives are made to work together for the kingdom of God and for His glory. Amen. Jadi suami istri itu diciptakan untuk bekerja bersama-sama untuk melayani kerajaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. And your family is part of the kingdom. Amen. Dan keluarga kita itu adalah bagian dari kerajaan Allah. We go often to restaurant, Kita sering pergi ke restoran, anywhere we are in the world. di manapun ya, kadang-kadang di tempat kita berada, di dunia ini kita kan keliling. We meet people, Kita ketemu orang, we meet Christian,
Kita bertemu orang Kristen juga, non-Christian, orang yang bukan Kristen juga, Muslim, orang Muslim, Hindus, Hindu, Buddhist. orang Buddha. These two only speak one thing. Kan kami berdua hanya mengatakan satu hal, firman Tuhan. We only speak the news of the kingdom. Kita berbicara, membicarakan mengenai kabar kerajaan Allah. We will never speak the weather, Kita tidak akan ngomong, cuacanya gimana ya. politics, Gak akan ngomong politik juga, finance. keuangan. People find very boring with us because we only speak about the good news. Dan orang biasanya kadang-kadang itu bosen ya kepada kami. Karena kita ini kok bicaranya cuma firman Tuhan terus. And the word of God. Dan kabar baik dari kerajaan Allah. And we complement each other. Dan kami melengkapi satu dengan yang lainnya. We can meet anybody in the restaurant. Kita bisa bertemu siapapun di restoran. God will get either my wife to speak or me to speak. Dan entah bagaimana kadang itu Tuhan membuat istri saya yang bicara dulu atau mungkin saya yang bicara. And very quickly, Dan biasanya itu sangat cepat. even in the speaking, we Bahkan, will complement each other. bahkan di dalam berbicara pun kita itu seringkali juga melengkapi satu dengan yang lainnya. A couple, Pasangan, according to the word of God, menurut firman Tuhan, two become one. dua orang yang menjadi satu. One in the flesh Satu di dalam daging and one in the spirit. dan satu juga di dalam roh. I urge you, brothers and sisters, Saya meminta kepada saudara dan husband saudari and sekalian, wives, suami istri, to do everything possible untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan to experience the oneness of husband and wife untuk bisa mengalami suatu kesatuan dari suami dan istri in kingdom life. di dalam kehidupan kerajaan Allah. And kingdom life is every day. Dan kehidupan di dalam kerajaan Allah itu ya Amen. setiap hari. Amin. I just want to add to that when husband and wife are one, Saya ingin menambahkan dengan cepat bahwa kalau suami istri itu menjadi satu, united in every decision bersatu di dalam suatu pengambilan keputusan before God, di hadapan Tuhan, the children are doing well. maka anak-anak itu akan baik. Satan has one plan in this world is to destroy families. Iblis memiliki suatu tujuan di dalam dunia ini, yaitu untuk menghancurkan keluarga. Couples divorce, Pasangan-pasangan bercerai, children are going their own way, anak-anak itu pergi mikir sembarangan, tidak mendengarkan orang tua, divisions in the family, ada perpecahan di dalam suatu keluarga, nobody speak to each other, bahkan satu dengan yang lain, itu keluarga ya, enggak ngomong, diem-dieman, or very superficially, mungkin kasihnya itu cuma pura-pura, and at the end children are lost, parents are lost. dan pada akhirnya itu anak-anak terhilang, orang tuanya juga terhilang. It all starts with a marriage. Semua dimulai dari pernikahan. We are not together because we have children. Kita tidak bersama-sama karena kita punya anak. Children comes because we are together. Anak itu jadi ada karena kita bersama-sama. And this togetherness is the most precious thing in the kingdom. Dan kebersamaan ini adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam kerajaan Allah. And if we want together reach out to the world, we need to be united first in our marriage. Dan kalau kita ingin supaya bersama-sama untuk bisa melayani dunia, maka kita harus memiliki suatu kesatuan dulu di dalam pernikahan kita. Amen. Amin. And you know when you know you're going to go somewhere and God is going to do wonderful things. Dan saat kita diutus Tuhan, kita tahu kita harus pergi ke suatu tempat dan kita tahu bahwa di tempat itu Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib.
Like when we go to hospitals Sama misal kayak kita mau pergi ke rumah sakit, and we believe and we know God is going to heal the sick. dan kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan orang yang sakit. When we drive to go to the hospital, Saat kita nyetir untuk menuju rumah sakit tersebut, we choose to do one thing, kita memilih untuk melakukan satu hal, is to declare the word of God as we drive. bahwa kita selalu mengatakan firman Tuhan saat kita itu nyetir menuju rumah sakit tersebut. We speak loud the word of God together as we drive. Jadi selagi kita nyetir, kita itu mengatakan firman Tuhan dengan keras berdua saat kita nyetir tadi. Even if it takes 1 hour drive or 2 hours drive, we only speak the word of God. Jadi perjalanan itu jauhnya mungkin 1 jam, mungkin 2 jam. Selama itu kita hanya mengatakan firman Tuhan. Because the devil want one thing, Karena iblis itu mau satu hal, is that the people in the hospital stay sick. bahwa orang yang di rumah sakit itu tetap sakit. We only want one thing, Dan kita mau satu hal, is to believe what the word says bahwa percaya apa yang firman Tuhan katakan. and do it. Lay your hand on the sick and they will recover. Amen. Dan melakukannya, bahwa apa yang firman Tuhan katakan, tumpang tangan terhadap orang sakit dan dia akan pulih. Amin. So during the drive Jadi saat nyetir to the hospital, ke rumah sakit, the devil want one thing, iblis itu mau satu hal, that we argue. bahwa kita itu bertengkar, kita berdebat, We are not in unity. kita tidak bersatu. When we get to the hospital Saat kita sampai di rumah sakit, and we don't feel worthy dan kita tidak merasa layak to lay our hand on the sick. untuk meletakkan tangan kepada orang yang sakit tadi. That's the game of the devil. Itu adalah permainan caranya iblis. You have to know it. Kita harus tahu. So you choose to only speak his word when you go for the battle. Jadi untuk tugas tersebut, maka kita memilih untuk mengatakan firman Tuhan saja. And you will see as you enter the hospital, Dan saudara akan melihat bahwa saat saudara masuk ke rumah sakit, every people that you lay your hands on is healed. Setiap Because orang- of Jesus' completed works. setiap orang yang akan kita tumpangkan tangannya itu akan dipulihkan karena Tuhan Yesus menepati janjinya. There is time, Ada waktunya juga. husband and wife, Suami istri, that you have to pray together in unity. bahwa engkau harus berdoa bersama-sama di dalam suatu kesatuan, Not only pray for one another, tidak hanya mendoakan satu dengan yang lain, but pray for your unity. tapi juga berdoa untuk kesatuan pernikahanmu tersebut. There is time you decide to only speak the word of God. Ada waktunya juga bahwa kita nih hanya ngomong firman Tuhan saja. And that will bring power in your marriage. Dan itu akan membawa kuasa di dalam kehidupan pernikahanmu. Faith comes from hearing, Iman timbul dari pendengaran. and hearing from the word of Christ. Dan Amen. pendengaran akan firman Allah. Amin. You go to the hospital, you build up your faith on the word of God by hearing it. When you speak it, you will see what happened when you reach the hospital. Saat engkau pergi ke rumah sakit, engkau hanya mengatakan firman Tuhan yang engkau percayai. Dan engkau akan melihat suatu keajaiban itu terjadi. Miracles. Mujizat. The lame will walk, Orang yang lumpuh akan berjalan. the sick will be healed, Yang sakit akan disembuhkan. the captives will be set free. Oh, orang yang tawanan akan dibebaskan. And we have seen better than that. Dan kita juga sering melihat sesuatu yang lebih baik lagi dari itu. We have seen nurses Kita quit their job pernah melihat ada in the Perawat hospital yang resign, keluar because dari they kerjanya. saw Jesus healing the people. Keluar dari pekerjaannya di rumah sakit tersebut karena suster tersebut melihat bahwa ada Tuhan Yesus di dalam orang-orang itu. And then they say, I don't want to give medicine to the people anymore. Dan dia berkata, sudah saya berhenti aja deh, saya tidak mau lagi ngasih obat kepada orang-orang itu. I quit my job. Saya berhenti bekerja, I want to follow Jesus saya ingin mengikuti Tuhan Yesus, and I want to
lay my hand on the sick, dan saya ingin menumpangkan tangan kepada yang sakit, and they will be healed. maka mereka akan disembuhkan. Of Jesus. Dalam Amen. nama Yesus. Amin. Let us pray together. You want to rise? Oke, Brothers silakan and berdiri sisters. Bapak For Ibu prayer. sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama. And let us thank the Father for His word. Dan angkat tangan. Terima kasih kepada Tuhan atas firman-Nya hari ini. Father, we adore you. Tuhan, kami memujamu. You have given us words for our lives, Engkau telah memberikan firman-Mu untuk hidup kami, not to barely live, but to have a life of abundance. Life of abundance. Abundant. life, Plenty. Plenty. bukan untuk hidup berkekurangan, tetapi untuk hidup dalam berkelimpahan. Father, we thank you. Bapa, kami berterima kasih. We give our life to you. Kami memberikan hidup kami kepadamu. We give our families to you. Kami memberikan keluarga kami kepadamu. We give our job to you. Kami memberikan pekerjaan kami kepadamu. We give our marriages to you. Kami memberikan pernikahan kami kepadamu. And Father, I decide today Dan Bapa, saya memutuskan hari ini to be an obedient son, untuk menjadi anak yang patuh, to be an obedient daughter untuk menjadi putri yang patuh to your word. terhadap firman-Mu. And I trust you, Father, Dan saya percaya kepadamu, for Bapa, the amazing fruits you are going to bring into our lives. untuk buah-buah yang ajaib, buah-buah pekerjaan ajaib yang akan kau bawa berikan ke dalam hidup kami, Into our families, keluarga kami, into our marriages. ke dalam pernikahan kami. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. Bless your people today. Berkatilah jemaatmu hari ini, Bless umatmu. your sons and daughters today. Berkatilah putra dan putrimu hari ini. See the desire of their heart. Tuhan, Engkau mengetahui apa keinginan hati mereka. Convict their heart. Convict. Tuduhan yang ada dan suatu konflik yang ada di dalam diri mereka. And transform their lives. Transform their lives. Dan suatu kesempatan di dalam hidup mereka. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. And I pray for the single men in this fellowship. Dan saya berdoa bagi jemaat yang masih single di dalam. Single men, Ibadah I ini. pray that your life will be anchored. Seorang pria yang masih The word single, of God. saya berdoa bahwa hidupmu harus berpegang teguh Every day. berpegang teguh terhadap firman Every Tuhan. night. Setiap hari, setiap malam. That you will be able to resist the devil. Bahwa engkau akan mampu untuk menahan Amen. And he will iblis. flee from you. Amen. Engkau bisa akan pergi daripadanya. And it is so important, single men. Ini sangat penting bagi pria-pria yang masih single. Stand on his word and be holy. Tetap pertahankan firman Tuhan dan menjadi kudus. That you will not be entangled with the desires of the flesh. Dan engkau tidak akan dikuasai oleh keinginan daging. But you will wait patiently Tapi engkau akan lebih memiliki suatu keinginan for the godly wife untuk memiliki istri yang kudus. that God has prepared for you. Yang Tuhan telah siapkan untukmu. You will only focus on the Father Engkau hanya akan fokus kepada Bapa and the wife He has prepared for you. dan juga kepada istri yang Tuhan sudah siapkan untukmu. Husband, Suami, I pray saya berdoa that you will love your wives bahwa engkau akan mengasihi istrimu like Jesus loved the church seperti Tuhan Yesus mengasihi and gerejanya gave His life for the church. dan memberikan hidupnya untuk gerejanya. Husband, Suami, I pray saya berdoa that you will be able bahwa engkau akan mampu to give your life for your wives untuk memberikan nyawamu, hidupmu bagi istrimu every day, setiap hari, in everything. di dalam setiap kesempatan. Put your wife second after God. Dan di dalam segala hal,
Letakkan istrimu yang nomor 2 setelah Tuhan. Wives, I pray today that you will experience the power of complementarity. Istri-istri, saya berdoa pada hari ini bahwa engkau akan mengalami kuasa yang melengkapi. And you will cherish it. Dan engkau akan menghargai kuasa tersebut. And you will do everything in your power to be one with your husband. Dan engkau akan melakukan apapun yang bisa kamu lakukan untuk menjadi satu terhadap suamimu. Knowing in your heart that he's the head of our families, Dan mengetahui juga di dalam of hatimu your family. bahwa suamimu itu adalah kepala keluarga. Experience this unity and be blessed. Pertahankan kesatuan ini dan diberkati. Amen. And according to Ecclesiastes chapter 4, verse 12, I pray that every couple here Dan, will truly experience dan menurut firman Tuhan, saya berdoa bahwa setiap pasangan yang ada di tempat ini untuk mengalami that the chord of three strings, akan mengalami suatu kesatuan dari 3 hal. is unbreakable. Seperti senar yang 3 kalau disatukan itu tidak akan bisa dipatahkan, Undefeatable. tidak bisa dikalahkan. And the 3 strings are Dan 3 senar tersebut adalah God, Tuhan, husband, suami, dan istri. amen. Amin. And hallelujah. Thank you, brothers and sisters. Terima kasih saudara-saudari. Silakan duduk. Haleluya. Thank you, Pastor. Thank you, ma'am.